Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sendras Bordes. Dan pada podcast kali ini, saya mau ngebahas tentang cara menemukan passion kita. Jadi ini salah satu pertanyaan yang masuk dari reply episode podcast ya. Jadi ada yang nanya, gimana sih cara nemuin passion kita? Ada nggak episode yang udah ngebahas gitu ya? Dan oke, kita bikin aja konten baru untuk passion, untuk bisa ngejawab pertanyaan teman-teman. Jadi sebelum saya bahas caranya, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu passion gitu. Jadi singkat cerita, passion itu adalah hal yang mau kita lakukan meskipun kita nggak dibayar. Jadi kayak kita sangat-sangat happy untuk ngelakuinnya gitu ya. Ya, itu adalah satu definisi dari passion. Kita senang, bahkan kita nggak dibayar, kita mau meluangkan waktu berjam-jam untuk melakukan hal itu. Nah, itu adalah passion. Dan kenapa menemukan passion itu penting? Karena kalau kita menemukan passion kita dan kita bisa bekerja di hal yang kita suka, itu ibaratnya kita nggak perlu kayak kerja lagi gitu kan, dalam tanda kutip gitu. Karena ibaratnya apa yang kita lakukan sehari-hari itu udah bikin kita happy. Dan apalagi kalau hal yang bikin kita happy itu pun menghasilkan uang, wah pasti sangat jauh-jauh lebih happy lagi, happy-nya double gitu kan. Kayak misalnya contoh dari saya pribadi gitu ya, saya senang tentang pengembangan diri, terus saya bekerja di dunia human resource, dan salah satu job desk saya adalah mengisi training, dan itu sangat-sangat happy banget gitu. Mungkin beberapa orang diminta ngisi training itu jadi beban, tapi kalau dari saya tuh happy aja gitu. Bisa public speaking, bisa sharing, bisa mengekspresikan diri dari training tersebut, dan juga yang pasti bermanfaat buat banyak orang. Dan itu yang akhirnya membuat saya happy gitu bekerja, karena nggak cuma kerja doang, tetapi ada passionnya di sana. Dan saya juga kenal orang gitu ya yang kerja ya hanya sekedar kerja, nggak ada passionnya, akhirnya dalam hatinya ya itu kayak setengah hati aja gitu ngerjainnya, apa yang dilakukan ya hanya sekedar untuk mendapatkan uang, padahal dia nggak enjoy, padahal dia nggak suka kayak gitu. Dan jadi kayak berangkat kerja tuh kayak males-malesan. Nah itu karena dia nggak tahu atau dia nggak bekerja sesuai dengan passionnya. Maka dari itu sangat-sangat krusial untuk kita bisa menemukan passion kita. Nah terus caranya gimana untuk bisa menemukan passion? Kalau dari saya pribadi, dulu saya menemukan passion saya itu melalui dua hal. Yang pertama adalah saya merefleksikan ke diri saya coba menanyakan ke dalam diri, apa sih hal-hal yang saya suka lakukan, hal-hal apa saja yang mau tetap saya lakukan meskipun tidak dibayar kayak gitu. Nah jawaban itu adalah ngisi training kayak gitu. Karena ketika isi training saya ada rasa puas gitu. Dan saya juga kayak dipaksa untuk terus menerus belajar dan bertumbuh untuk bisa up to date dan terus mengisi training gitu. Dan pertanyaan lainnya yang bisa kamu ajukan adalah misalnya, kalau misalnya uang bukan masalah lagi buat kamu, ibaratnya kamu udah financial freedom gitu ya, terus kamu mau ngapain lagi gitu. Nah kalau dari saya pribadi ya saya tetap mau di dunia pengembangan diri ini, saya mau tetap ngisi training, saya mau tetap bikin podcast, karena ini fun gitu, fun dan juga saya punya value itu adalah growth atau pertumbuhan. Jadi hal yang penting buat saya itu adalah terus bertumbuh, dan ketika di bidang ini itu bisa fulfill apa value saya tadi atau need saya tadi. Kayak gitu. Jadi bisa refleksikan. Coba dalam dirimu pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa yang tetap mau kamu lakukan meskipun kamu gak dibayar? Apa hal-hal yang kamu lakukan itu kayak udah waktunya tuh berlalu begitu saja gitu. Tahu-tahu udah berjam-jam itu apa kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir, kalau misalnya uang udah bukan lagi masalah buat kamu, apa yang mau kamu tetap lakukan? Nah, kamu bisa menemukan passionmu di sana gitu. Atau cara yang kedua ya,
kalau kamu masih belum ketemu sama passionmu, saran saya, kamu bisa coba dulu berbagai macam hal. Kamu coba dulu misalnya contoh public speaking, kamu coba dulu misalnya jualan asuransi misalnya, atau kamu coba dulu misalnya, oh aku mau jadi pilot misalnya, coba dulu main simulasi pilot misalnya kayak gitu. Dan berbagai macam hal lainnya, kamu coba aja dulu, coba jualan lah, coba menggambar lah, coba utak-atik kendaraan jadi mekanik misalnya. Coba aja dulu berbagai macam hal. Sampai akhirnya dari situ kamu jadi tahu mana sih yang kamu enjoy, mana sih yang kamu kurang enjoy ya. Jadi dua cara itu bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu bisa refleksikan ke dalam dirimu apa hal-hal yang bikin kamu happy dan passionate ketika mengerjakan. Terus yang kedua adalah kamu bisa coba dulu berbagai macam hal. Terus kamu bisa menemukan di sana mana yang bikin kamu passion. Oke. Tentang passion ini saya juga bahas di ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Di ebook tersebut di chapter 1 saya ngebahas tentang gimana cara menemukan passion dan menentukan tujuan hidup. Jadi kamu udah bisa nemuin passionmu, terus kamu memilih mana yang mau kamu jadikan tujuan hidup, terus gimana cara bikin tujuan hidup sehingga kamu bisa lebih clear di masa depan apa yang mau kamu capai. Kamu coba cek di ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Di sana lagi ada promo Ramadan ya. Kamu bisa dapat harga spesial di sana. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke. Dan di ebook ini tidak cuma ngebahas tentang menemukan passion dan menentukan tujuan hidup, tapi saya menjawab berbagai macam kegalauan anak muda, kayak misalnya rasa insecure, terus gimana cara bisa bergaul sama orang lain biar bisa disukai orang lain seperti apa, gimana lebih produktif, gimana menjaga kesehatan mental, dan berbagai macam hal lainnya. Kamu bisa cek di e-booknya, di ebook Quarter Life Crisis Playbook. Silahkan klik link yang ada di deskripsi, atau kamu bisa masuk ke selfdev.id ya, selfdev.id /ebook ebook. Oke? Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.